Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Sebelum kita lanjutkan mengenai pembahasan materi kita, alangkah baiknya kita serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan apa yang kita laksanakan siang hari ini, kita dapat ilmunya bermanfaat bagi kita masing-masing, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Oleh karenanya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Saudara sekalian, mungkin kita lanjut aja sebagaimana pembahasan kita sebelumnya. Kita masuk kepada tata cara perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau kita lihat ke belakang, Undang-Undang Dasar kita itu sudah berapa kali perubahan? Sudah mengalami 4 kali perubahan sejak reformasi kemarin. Bahkan sudah ada wacana untuk perubahan kelima atau amandemen kelima. Namun demikian sampai saat ini belum terlaksana. Memang kalau kita lihat secara rumus perubahan Undang-Undang Dasar kita itu, sebagaimana termuat di dalam pasal 37 jelas ada rumusnya, 1/3 menjadi 2/3 menjadi 50% plus 1. Maknanya apa? Apabila ingin merubah Undang-Undang Dasar itu, minimal diusulkan 1/3 dari anggota MPR secara tertulis. Berarti kalau tidak sampai 1/3 berarti tidak akan bisa nanti usulan itu diterima. Nah, setelah usulan itu diterima, nanti untuk sidang paripurna itu quorumnya minimal dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ya kan? Nah, untuk mengambil kesimpulan atau keputusan dalam sidang paripurna itu minimal disetujui atau disepakati 50% plus 1 dari jumlah anggota MPR. Kenapa demikian rumusnya? Karena setiap periode itu pertambahan jumlah anggota MPR kan bertambah. Karena anggota MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Ya, DPD. Kalau periode 2019 ke 2004 ini kan jumlah anggota MPR kita itu 711 orang. Sebelumnya kan hanya 692 orang. Kenapa? Karena ada pertambahan penduduk atau pertambahan jumlah pemilih setiap periode pemilihan umum. Ya. Masuk kita ini tata cara perubahan konstitusi kita lihat. Nah, secara tata negara, dalam sistem ketatanegaraan modern ada 2 sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu ada istilah renewal, ada istilah amandemen. Kalau renewal itu pembaharuan total, berarti memberlakukan yang baru, menyingkirkan yang lama. Kalau dia renewal, gitu ya. Sedangkan kata-kata amandemen atau perubahan itu tetap dilakukan, yang lama tetap diberlakukan, yang baru disandingkan. Maka ada istilah itu perubahan itu dilakukan dengan cara addendum, seolah-olah cara penambahan gitu ya. Jadi kalau kita lihat model yang di negara-negara ini kan, sebenarnya kita kan mengklaim negara kita menganut sistem hukum Eropa kontinental. Ya, itu yang dianu di Eropa kontinental adalah renewal, pembaharuan. Sementara yang kita adopsi itu adalah amandemen. Itu berlaku di negara-negara Anglo-Saxon. Jadi seolah-olah kita ini macam campuran ya, abu-abu jadi. Ya kan? Abu-abu. Nah, kalau model renewal itu merupakan perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Sedangkan model amandemen, apabila suatu konstitusi berubah atau dia memakai konstitusi yang asli tetap berlaku. Jadi bahkan kalau kita lihat perubahan undang-undang dasar, apa dasar filosofinya? Kenapa berubah? Ternyata kemarin tuntutan reformasi yang pertama adalah rubah undang-undang dasar. Kenapa sasaran undang-undang dasar? Karena pengalaman di zaman Orde Lama dan Orde Baru itu sumber kewenangan itu kan dari undang-undang dasar, walaupun nanti dijabarkan lagi pada beberapa undang-undang. Diberikan kewenangan kepada presiden itu kan lewat undang-undang dasar. Diberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung juga lewat undang-undang dasar. Diberikan kewenangan kepada MPR, DPR, DPD lewat undang-undang dasar.
Bahkan setelah amandemen kemarin lahir lagi lembaga yang baru, Mahkamah Konstitusi kan lahir dari Undang-Undang Dasar, diberikan kewenangannya dan bahkan dibatasi kekuasaan lewat Undang-Undang Dasar. Walaupun nanti dari pasal Undang-Undang Dasar itu dijabarkan ke dalam undang-undang, misalnya ada undang-undang susunan MPR, DPR, ada undang-undang Mahkamah Agung, ada undang-undang kejaksaan, ada undang-undang sistem pendidikan. Artinya diatur sedemikian rupa di bawah undang-undang dengan undang-undang. Makanya saya katakan undang-undang dasar itu atau konstitusi itu merupakan kontrol bagi peraturan perundang-undangan yang di bawahnya, gitu kan? Artinya tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat atau disahkan nanti boleh dilakukan apabila bertentangan dengan undang-undang dasar. Bahkan kalau ada undang-undang yang baru dibuat atau bahkan undang-undang yang lama sekalipun, kalau kita selaku warga negara Indonesia merasa hak-hak konstitusional kita dirugikan atas lahirnya suatu undang-undang, kita punya legal standing, punya kedudukan hukum yang sama mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi undang-undang apakah sejalan dengan undang-undang dasar atau bertentangan. Sekarang kan banyak itu, termasuk kemarin lahir undang-undang cipta kerja, banyak yang mengajukan judicial review. Ada undang-undang tenaga kerja yang melarang, katanya tidak boleh satu perusahaan kalau suami istri. Itu kan judicial review kan, diajukan oleh seseorang, kan diterima oleh MK, dibatalkan pasal ini. Sekarang kan boleh. Itu ya. Nah, kita lihat mengapa undang-undang coba 5 pada institusi. Ternyata kemarin itu tidak ada keseimbangan antara legislatif dengan eksekutif. Di zaman era Orde Lama, era Orde Baru sering dikatakan eksekutif happy, seolah-olah kekuasaan semua di tangan eksekutif, di tangan presiden. Yang pertama, yang kedua, ya, jadi bahkan prerogatif dan kekuasaan legislatif dan presiden, pengaturan terlampau legislatif di pasal 7 Undang-Undang 45 sebelum amandemen. Nah ini kenapa terjadi di zaman Orde Lama sampai 20 tahun? Ada keluar tak tinggal menjadi presiden seumur hidup. Di zaman Orde Baru menjabat selama 32 tahun. Karena tadi koleksi karya. Maka bisa kita lihat nih. Yang terakhir terbatas pengaturan hak asasi. Nah kalau kita lihat pasal 7 ini sebelum amandemen, masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Titik, bisa dapat belajar. Makanya pada saat itu selagi dia mau, selagi dia sanggup. Bahkan kalau kita lihat sejarah ke belakang, mungkin anak ilmuwan belum lahir ya di masa Orde Baru. Di zaman era Soeharto Orde Baru itu tidak ada satu orang pun yang memberanikan diri menjadi calon presiden, selalu calon tunggal. MPR itu hanya tukang stempel doang, istilah orangnya, tukang cap doang. Ya, kita lihat. Nah, itu sebelum amandemen. Makanya zaman era Orde Lama Soekarno, era Orde Baru Soeharto, selagi dia menjabat, gitu ya. Nah, setelah amandemen ternyata yang tadinya titik dia menjadi koma, hanya dengan penambahan 10 kata terbatasi sudah masa jabatan presiden hanya 2 periode atau 10 tahun. Nah, pasal yang lama kan ditetapkan berlaku. Ya, masa jabatan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sudah dapat dipilih kembali, dijadikan jadi koma dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hanya penambahan 10 kata terbatasi sudah masa jabatan presiden yang dulunya bisa 6 periode 32 tahun ya. Sekarang hanya 2 periode. Gitu kan? 2 periode. Hanya penambahan 10 kata. Makanya dikatakan amandemen atau perubahan undang-undang dasar kita dengan cara ada baik penambahan bab, penambahan pasal, penambahan ayat, bahkan penambahan kata-kata. Pasal 7 itu hanya ditambahkan 10 kata. Makanya sebenarnya mau berapa periode pun nanti masa jabatan tinggal 1 kata kok yang perlu dirubah. Ya kan? Hanya saja prosedur ke sana yang banyak. Ya. Nah, juga termasuk terbatasnya pengaturan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, termasuk salah satu filosofi dasar tuntutan supaya dirubah undang-undang dasar itu.
Nah, kalau kita lihat proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 45, pertama tuntutan revisi amandemen Undang-Undang Dasar 45 tadi disampaikan. Yang kedua, apa tuntutannya? Penghapusan doi fungsi ABRI, doktrin 2 fungsi ABRI. Pada zaman Orde Baru kan seolah-olah ABRI itu kan, kalau saya membuat istilahnya itu ibarat main bola, dia pemain, dia juga wasit. Itu. Setelah reformasi kan dikembalikan kepada fungsinya masing-masing, pertahanan dan keamanan. Dulu kan ABRI itu angkatan bersenjata Republik Indonesia dari TNI dan TNI Angkatan Darat tambah dengan Polri. Kalau sekarang kan jelas TNI dan Polri jelas sesuai dengan fungsinya. TNI itu adalah pertahanan itu dari selatan dan luar. Polri itu merupakan ketertiban dan keamanan dalam negara. Tetapi tidak tertutup kemungkinan diminta bantuan dari TNI apabila Polri membutuhkan. Itu ya. Ya, jadi sekarang tidak boleh lagi ABRI itu berpolitik. Dulu ada proksi ABRI kok di MPR itu ikut berpolitik. Dia yang mengamankan negara ini, dia juga ikut berpolitik. Itu dulu. Dulu kan itu. Makanya memang banyak kok kebaikan-kebaikan setelah amandemen. Yang berikut penegakan hukum, HAM dan pemberantasan KKN. Kan itu tujuan dari reformasi kemarin. Cuma persoalan ini berjalan selangkah demi selangkah, bahkan pemberantasan KKN. Apa KKN? Kolusi, dan nepotisme. Cuma persoalannya sekarang di berantas KKN muncul NKK. Apa itu? Nama kawan-kawan. Nah, itu. Ya kan? Negosiasi, komunikasi, koordinasi katanya. Bahasa kerennya. Nah, ini persoalan nih. Ya kan? Misalnya begini. Kalau ada kawan kita misalnya dalam bisnis itu, kita mau urusan sesuatu kan lebih gampang ya. Bahaya juga ini. Makanya dibilang di berantas KKN muncul pula NKK itu juga tinggal balikan aja. Ya kan? Kacau juga sekarang ini. Jadi kalau bahasa kata NKK negosiasi apa? Negosiasi, komunikasi, koordinasi. Makanya terjadi istilah orang sekarang apa? Korupsi berjamaah. Mudah-mudahan itu terhindar dari kita, amin. Takutnya kan begitu, sebelum menjabat ribut terus-terusan kan. Setelah dia menjabat jangan-jangan lebih parah. Tapi insya Allah yang dilakukan ini tidak ada yang demikian, amin. Iya kan? Iya kan gitu. Ya. Yang berikut penegakan hukum HAM tadi, yang berikut otonomi daerah ini jelas. Bagaimana dimuat di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar itu kan memang telah dibagi kewenangan itu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi setelah reformasi kita ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota. Bahkan titik otonomi daerah itu kan kabupaten dan kota. Juga kebebasan pers, bahkan mewujudkan kehidupan demokrasi. Ya, itu reformasi itu. Nah, sebelum amandemen ini ya simpel. Bahkan almarhum Soekarno mengatakan waktu pidato pengesahan Undang-Undang Dasar 45 itu 18 Agustus 1945 mengatakan Undang-Undang Dasar kita ini adalah undang-undang kilat. Nanti setelah kita sempurna bernegara akan segera kita sempurnakan. Ternyata sampai 99 kemarin baru masih itu. Simpel kan? Yang tidak hanya 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal perperannya, 2 ayat aturan tambahan baru ada istilah penjelasan. Jadi ternyata kemarin saat kita amandemen penjelasan isu dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Maka sekarang kan Undang-Undang Dasar itu tidak ada lagi penjelasan supaya tidak terjadi multi tafsir ya. Ya. Nah, latar belakang tadi kekuasaan tertinggi di dalam MPR. Nah, setelah amandemen legislatif kita itu tidak ada lagi tertinggi. Sekarang semua lembaga tinggi negara. Dulu ada lembaga tertinggi itu MPR. Bahkan di zaman-zaman kami dulu SD SMP itu MPR itu dikatakan merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia karena yang merupakan lembaga tertinggi, tetapi secara teori. Pada prakteknya tahu juga swasta yang ngatur pada saat itu. Makanya orang itu gitu ya. Nah, kekuasaan yang sangat besar pada presiden jelas, bahkan pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multi tafsir, termasuk tadi contohnya pasal 7 tadi. Pasal 5 luas sekali tidak adanya. Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Bahkan pada saat itu, tak perlu dia minta persetujuan DPR, yang penting bisa dia minta diatur dengan undang-undang. Makanya memang wajar pada saat kemarin bergulirnya reformasi itu,
tuntutan pertama itu harus diamandemen atau dirubah undang-undang dasar. Kenapa demikian? Kalau toh juga tidak dirubah undang-undang dasar, tidak dapat lagi mengakomodir kepentingan masyarakat bangsa dan negara itu, dan juga nanti siapapun yang akan jadi pimpinan negara tetap ujung-ujungnya ditato. Makanya ke sana arahnya. Bahkan yang untuk amandemen film udah banyak dari 2010 kemarin, udah banyak isu mau mengusulkan amandemen film, tapi memang prosedurnya itu banyak. Maka dikatakan undang-undang dasar itu ada istilah rigid dan fleksibel. Kalau rigid katanya sulit untuk dirubah. Kalau fleksibel bisa untuk dirubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, kalau kita lihat dengan undang-undang dasar kita, secara teori, secara normatif, dia merupakan undang-undang dasar yang fleksibel. Karena kalau kita masuk rumus, tapi dalam prakteknya dia masuk kategori undang-undang yang rigid atau yang sulit dirubah. Ya. Juga kewenangan untuk mengatur undang-undang, rumusan Undang-Undang 45 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan pertama menyempurnakan aturan dasar mengenai aturan negara, kedaulatan negara, mengenai HAM. Ya bahkan kalau kita lihat ya undang-undang tentang HAM kita setelah reformasi kan, itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Berarti 54 tahun kita merdeka. Bahwa kita punya undang-undang tentang HAM. Ya. Nah, pembagian kekuasaan ini yang sebagaimana kita ketahui secara ya jelas kekuasaan dalam suatu negara itu secara garis besar dibagi ke dalam 3 poros kekuasaan yang sering kita dengar istilah trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Semua dari ini ya. Juga kehidupan sosial termasuk eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Hal-hal lain dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Ya. Sementara dasar juris apa dasar perubahannya? Sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Dasar 45. Di sini jelas mengenai kewenangan dan kekuasaan MPR. Ya. Di pasal 37 saya bilang tadi rumusnya itu 1/3 menjadi 2/3 menjadi 50% plus 1. Itu bisa dimasukkan rumus itu dengan jumlah anggota MPR kita. Rumus itu. Baru tahap MPR perubahan pertama sampai perubahan ini. Ya, dasar hukumnya. Nah, ternyata setelah bersepakat mengamandemen ada kesepakatan dasar yang tidak akan dirubah. Pertama ada kesepakatan dasar tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Belum. Sebenarnya kemarin kalau pembukaan itu dirubah dikhawatirkan bubar NKRI. Jadi buat tak disepakati. Kenapa kira-kira filosofinya bubar? Ternyata memang kalau kita lihat pembukaan itu yang mencantumkan atau yang menyatakan dengan tegas dasar negara kita Pancasila hanya dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dia di depannya apa bunyinya? Berdasarkan kepada ya. Masih ingat undang-undangnya? Apa bunyinya? Bahwa pembukaan ke bawah sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus diselesaikan. Ya, dia di depannya apa? Disusunlah kemerdekaan berdasarkan kepada ketuhanan saja kan? Sampai dan seterusnya serta mewujudkan suatu keadilan sosial. Itu dia makanya dasarnya kemarin. Kalau ini kita robah lagi ini bubar nih kan. Yang kedua tetap mempertahankan NKRI. Berarti kita sudah disepakati tidak akan merubah bentuk negara, tetap negara kesatuan. Berarti belum ada peluang nampaknya untuk negara federal atau negara bagian. Sebenarnya ya tidak bisa kita katakan apakah negara kesatuan yang lebih bagus atau negara federal, tergantung pengelolaannya. Tapi memang kalau kita lihat sebesar ini negara kita sebenarnya udah bagus. Ini ada ininya gitu. Ya. Yang berikut mempertegas sistem presidensi, penjelasan nomor 5 yang memuat hal-hal normatif akan masuk dalam pasal 39 tadi, yang sekarang penjelasan dulu itu dimasukkan ke dalam pasal-pasal supaya tidak menimbulkan multitafsir. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. Nah, ini yang saya katakan tadi asal kata dari penambahan, baik penambahan bab, penambahan pasal, penambahan ayat, bahkan saya sudah sampaikan tadi penambahan kata-kata. Contoh tadi pasal 7. Ya. Nah, sidang MPR-nya ini bisa mungkin kita baca ya tahun ini. Nah, hasil perubahan maka sekarang ini ya tidak ada lagi penjelasan pembukaan pasal-pasal.
Sekarang kan bertambah dari ini 16 menjadi 27 bab. Ya kan? Kalau kita lihat ini 37 pasal kan, sementara kan di pasal itu 37 juga, tapi memang di sini menjadi 73 karena ada tambahan 70, misalnya pasal 18A, pasal 18B, makanya hitungan ini. Kalau dalam tatanan undang-undang tetap di pasal 37 itu mustahil. Ya, gitu. Nah, menjadi 170 ayat yang sebelumnya 49 ayat. Berarti bertambah 120 ayat. Ini bertambah berapa pasal ini? Dari bertambah berapa pasal? Jangan dinampakkan remedial matematika ya, SMA gitu kan? Bari dengan gitu kan? Berapa? 121 yang ini? Ya, dari 73 kurang 40 ayat pasal ya. Jadi yang aturan ini, yang aturan ini menjadi dikurangi 1 menjadi 3 pasal, sementara aturan tambahan tetap 2 pasal. Nah, kita di kesepakatan dasarnya, itu ya, ini tap MPR-nya. Nah, tadi ya, tap MPR 1 MPR 98 majelis berpendapat untuk mempertahankan norma tidak berkaitan dan tidak akan melakukan perubahan terhadap akan melaksanakan secara mudah. Nah, ternyata dulu di dalam zaman Orde Baru itu paling tabu atau paling pantang apabila membicarakan untuk merubah undang-undang dasar. Kenapa? Kita harus sadar memang almarhum Soeharto itu kan ahli strategi. Karena dia udah lihat kalau ini dirubah akan merongrong kewenangan dan kekuasaan yang begitu besar saya pegang. Jadi memang kalau ingin berkuasa itu harus mengacu kepada undang-undang dasar atau konstitusi. Ya, ya. Maka di sini apabila berkehendak mengubah nomenklatur terlebih dahulu harus meminta pendapat melalui referendum. Kan kacau. Itu berarti kan menyimpang dari pasal 37. Pasal 37 jelas rumusnya apa? Sepertiga menjadi 23 menjadi 23 plus 1. Itu kan berarti apabila orang-orang yang politik berkehendak bisa saja merubah itu terutama MPR. Nah, ini yang kita tadi rumus tadi kita masuk ke sini ya. Pasal 37 itu usul perubahan pasal 55 dapat digunakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekelompokan sepertiga dari jumlah anggota MPR. Berarti kalau sepertiga dari 711 orang berapa? 200 berapa? 200 berapa? Lalu sepertiga dari 711. Sekarang kan anggota MPR kita kan 711. Sepertiga dari 711 237. Berarti dari ini lah 3 SMA kan. Berarti minimal diajukan 237 anggota MPR secara tertulis nanti apabila akan melakukan amandemen ke-5. Sekarang 4 udah kan. Ini kalau ada tanda-tanda ini berarti ini pasal atau kata-kata dirubah pada perubahan ke-4. Amandemen ke-4. Antara anak nanti membaca undang-undang dasar itu ada bintang 1 berarti itu membuktikan itu pasal itu dirubah pada amandemen pertama. Kalau dia 2 berarti pada amandemen ke-2. Sampai ini 4 ya. Kalau dia 3 berarti pada amandemen ke-3. Nah, maksudnya apa? Setiap usul perubahan pasal nomor diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Berarti harus jelas alasannya untuk dirubah dan penggantinya apa usulannya. Ya. Untuk mengubah pasal nomor 5 sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. 2/3 dari 711 berapa? 460, 70 berapa? 474 berapa? Kira-kira? Koma sekian ya? Koma sekian 373. Tapi karena kita selaku pemerintah mungkin dipotong kan, makanya dibilangkan harus berapa? 74 ya? 400? Berarti untuk rapat paripurna sidang itu
harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ya. Nah, putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang Pemilu dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1. Berarti 50% dari 311 ditambah 1 berapa? 360 berapa? 50 berapa? 6 berapa? 356 ya? Berarti harus disetujui 356 anggota MPR pada dianggap sah ya. Nah, khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Tadi sudah disampaikan bahwa ini sudah dibuat tetap MPR-nya mengenai bentuk negara tetap mempertahankan NKRI ya. NKRI. Oke, ada kira-kira mau ditanyakan? Silakan. Ya. Bagaimana kira-kira menurut Bapak tentang masa jabatan 3 periode? Oke, masa jabatan 3 periode yang viral kemarin itu ya, bahkan mungkin sampai banyak yang mohon dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam negara kita selaku negara hukum yang notabene hukum negara tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar, pada prinsipnya kan belum ada dasar hukumnya, belum ada undang-undangnya. Akan tetapi seperti saya sampaikan tadi, tidak tertutup kemungkinan nanti apabila diamandemen Undang-Undang Dasar ini bisa terjadi. Oke, kita lihat lagi. Kembali kita ke pasal 7 ya. Pasal 7 tadi dasarnya kan mengenai pasal 7 ya. Presiden dan wakil presiden ya memegang masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, gitu ya. Itu setelah menjabat dalam jabatan yang sama hanya untuk sampai sini ya. Kita sampaikan tadi kan 10 kata. Berarti tergantung, makanya saya katakan kalau untuk mau jabatan presiden 3 periode itu tinggal 1 kata kok mau dirubah. Berarti hanya untuk mau berapa? 2 kali masa jabatan berarti udah bisa 3 periode. Tapi untuk menuju mau rubah 1 kata kan bukan gampang. Tadi kan tidak ada rumusnya. Berarti kalau mau periode bisa kan? Dalam jabatan yang sama hanya untuk 3, hanya kata 3 kan? Udah bisa 4 periode. Kan itu kan? 3 kali masa jabatan. Hanya 1 kata kok yang perlu dirubah. Tapi memang menuju ke sana itu susah. Makanya kalau saya kemarin tidak ikut yang ribut heboh dan lain karena saya mengacu kepada konstitusi atau undang-undang dasar. Dan sana kan nanti baru diturunkan kepada undang-undang pilpres. Tapi kalau sudah dirubah ini baru memang kita bisa ribut begini pokoknya kan gitu. Kalau sekarang kan jelas masih tertutup untuk 3 periode. Karena belum ada yang mewacanakan ini. Entah dalam 2 tahun ini kita tidak tahu jebol untuk amandemen ke 5. Mana tahu sasaran yang di pasal 7 itu kan? Itu kan? Kalau sekarang dasar hukumnya belum ada, tapi tidak tertutup kemungkinan politikal ya, keinginan elit politik di atas sana besok mengamandemen ini hanya merubah pasal 7 itu 1 kata kok mau dirubah mau 2 periode, 3 periode, 4 periode, hanya 1 kata kan? Presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk berapa kali? Kalau 1 kali sekarang kan hanya untuk 1 kali masa jabatan sekarang kan makanya hanya 2 periode. Kalau semua di sini nanti hanya untuk 2 kali masa jabatan berarti bisa 3 periode. Yang jelas sampai saat ini belum ada dasar hukum tapi tidak tertutup kemungkinan karena kita kan politik tahu kan. Apa namanya? Kalau saya tidak bisa di politik saya tidak bisa karena di ilmu politik ada istilah tiada kawan abadi dan tiada lawan abadi kan? Yang ada hanyalah apa? Hanyalah kepentingan abadi. Itu susah ini kan gitu. Ilmu politik itu kan? Cobalah belajar jalan-jalan ke Fakultas Ilmu Administrasi. Ada itu. Pak apa namanya? Dekannya sekarang Pak Jan ya kan? Pak Alex kan? Di sana kan itu tiada kawan abadi dan tiada lawan abadi yang ada hanyalah kepentingan abadi. Bisa saja siang ini saya berlawan dengan
anak siapa nih sama Fikri. Pak Fikri. Nanti malam mungkin karena kebimbingan politik jadi berkawan. Jadi kan negara kemarin siapa yang calon? Yang calon siapa? Jokowi dan Prabowo. Prabowo sekarang. Prabowo menteri yang Jokowi. Tentang politik saya makanya lebih bagus kita kalau saya pribadi bagus menghindari itulah. Gitu ya. Karena saya tidak bisa kalau tidak konsisten gitu ya. Itu ya, jadi itu ya anaknya karena yang jelas buat sekarang dasar hukumnya belum ada, tapi saya pribadi pun tidak menutup kemungkinan kita hari akan datang karena masih ada 2 tahun lagi kan, 23, 24 masih ada, masih lempang kan, untuk amandemen bisa terjadi, bisa nanti di sana hanya untuk 3 kali masa berarti bisa 4 periode 20 tahun bisa saja keinginan politik karena memang dalam hal berapa politik itu kan misalnya kan tergantung kebutuhan ya. Bisa dipahami? Ya, ada lagi kira-kira mau kita diskusikan? Ya silakan. Apakah ada dasar hukum untuk memperpanjang masa jabatan atau penundaan pemilu? Penundaan pemilu. Memang di dalam aturan kita ada istilah, pernah dengar ya? Istilah darurat atau negara dalam keadaan darurat. Kalau dalam kedaruratan bisa nanti dibuat pemerintah bisa membuat apa namanya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang kalau itu darurat. Tapi nanti kalau mengenai penundaan pemilu, berarti kan konstitusinya kan perpanjangan jabatan tuh. Tapi bukan periode ya, tapi diperpanjang misalnya tadinya 5 tahun bisa jadi 6 tahun ya karena ditunda kan gitu. Kalau sampai saat ini kan dasar hukumnya juga belum ada pengaturannya. Kalau dikatakan darurat atau keadaan negara dalam situasi genting yang mana? Genting yang mana? COVID itu kan bukan keadaan darurat sebenarnya. Yang diperparah-parah. Kalau saya pribadi mengatakan kita ini korban kebodohan ini. COVID ini, ya kan? Ya kan? Udah pada vaksin kan? Udah. Tapi yang udah vaksin 3 kali itu terkawan juga nih. Kalau di zaman kami tahun 76, 78 ada penyakit cacar, itu setiap yang udah vaksin tidak akan kena lagi. Betul-betul obat gitu. Dulu kalau yang orang tua garis 2 dia ini kan, oleh anak-anak bulan yang kesulitan dari cacar gitu ya, yang baru vaksin itu. Kalau sekarang ya udah 3 kali, masih terkapar. Ya kan, memang bingung saya. Jadi saya pikir begini, Sinovac. Cina aja dia produksi tidak pakai Sinovac. Berarti kan kita korban bisnis orang lah kita. Tapi wajar itu kita orang-orang bohong itu korban orang yang pintar. Kita harus sepakat. Makanya kita harus sungguh-sungguh untuk belajar supaya jangan korban yang pintar. Itu kan. Kayak saya misalnya ilmu komputer saya tidak paham. Pak ganti itu kata. Pasti saya percaya aja. Karena saya tidak tahu kan. Karena saya kok bilang padahal nanti alat itu dibukanya memang ditukarkan dengan mana tahu saya. Itu kan, itu kira-kira contohnya kalau kita tidak paham, makanya kita harus sungguh-sungguh juga belajar di bidang keilmuan kita masing-masing. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat ya, hidup ini sebetulnya bodoh-membodohi kok. Dokter membodohi pengacara, pengacara membodohi yang ustaz, dan ini kira-kira itu kan, itu semua itu saling keterkaitan itu kan. Pejabat juga kan, jadi pejabat juga dimakan oleh pengacara, kayak simbiosis itu. Ya kan dia punya kasus di rumah, pengacara lagi bantu dia di rumah, yang lagi sana gitu kan. Ya kan, pengacara nanti juga sakit dia dimakan oleh lagi. Tapi bernegara itu kan begitu kan. Oke, ada lagi kira-kira. Kalau ada, kita lanjut sebentar lagi ya. Ada kita lanjut sebentar lagi. Cukup. Oke, mungkin kalau ini kita bisa dibaca ya anak-anak semua, mempertahankan tadi, ya. Ini bisa dibaca semua. Nah ini inti perubahannya ya. Inti perubahannya bisa dibaca. Perubahan pertama itu ini perihal kekuasaan presiden. Ternyata sasaran pertama amandemen undang-undang tentang kekuasaan presiden. Karena orang udah bosan kemarin sampai dia udah datang, orang nggak bisa ini. Ini ada semua ya. Nanti bisa dibaca semua anak semua. Ya, kedua, ketiga, keempat ada kumpul di sini semua ini bahan bisa dibaca ya. Inti perubahan semua ada. Ya, ini tadi yang kita bahas tadi. Sekarang tanpa penjelasan. Jadi simpulannya struktur undang-undang apabila setelah perubahan adalah dari pembukaan pasal-pasal juga dari pasal aturan tambahan.
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang 45 ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Kalau dulu kan ada istilah batang tubuh, ya ini tinggal membaca penyebaran aja. Oke, mungkin anak-anak semua, ya untuk siang hari ini kita cukup sampai di sini. Dengan kurang mohon maaf kalau ada hal-hal nanti mau diskusi bisa lihat grup WA aja ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, ya supaya nanti kita lebih ini mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang dasar atau konstitusi negara kita. Ya. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri ya. Sebelum kita tinggalkan kelas ini, langkah baiknya kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kita masing-masing. Kita berdoa ya agar apa yang kita laksanakan siang hari ini mendapat manfaat bagi kita semua masyarakat bangsa dan negara. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai, kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semuanya. Waalaikumsalam.